Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan coaching, dan saya sendiri Tantowi Munab MPD dari UPTD SMP Negeri 26 Pesawaran beserta rekan saya Erni Kurniawati dari UPTD SDN 16 Gedong Tataan. Saya Agung Firdaus dari SMP GTA An-Nur. Baik, kami bertiga akan melaksanakan coaching pada sore hari ini. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Baik Bapak, di sini saya sebagai observer akan melihat coaching antara Bapak Tantowi dengan Bapak Agung terkait rubrik penilaian. Saya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian memiliki kompetensi inti dari coaching yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dan menerapkan alur tirta yaitu tujuan identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Saya harapkan coaching antara Bapak Agung dan Bapak Tantowi itu dapat masuk ke dalam rubrik penilaian saya yang akan nantinya akan jadi acuan saya dan tentunya bisa dipahami. Sebelum proses coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak sama Bapak. Ya. Baik, yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan? Baik, terima kasih Bu Erni. Dalam kesempatan ini saya akan mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama, akan mendengarkan secara aktif, utuh, apa saja yang menjadi persoalan yang ada di sekolah Bapak Agung. Kemudian yang berikutnya menerapkan tentunya alur tirta secara runtut. Jadi dapat menggali ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bapak, kemudian dalam hal coaching ini bagian kompetensi spesifik yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Mendengarkan aktif ya, supaya dapat menggali potensi coaching, menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi. Baik Pak, kemudian indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti apa Pak? Indikatornya saya akan menerapkan alur tirta yang beberapa hari lalu sudah dipelajari dari modul 3.2. Baik Bapak, hanya itu Bapak yang dapat saya tanyakan. Silakan Bapak bisa memulai coachingnya sekarang. Oke. Baik, terima kasih Bu Erni. Oke, selamat sore Bapak Agung. Selamat sore Pak Tantowi. Sepertinya hari ini sangat sumringah terlihat. Oke. Ini puji syukur kepada Allah. Sehat ya Pak Agung? Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Baik Pak Agung, dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching ini. Saya selaku coach akan menanyakan beberapa hal. Apa sih yang menjadi persoalan atau permasalahan di sekolah Pak Agung yang sekarang sedang dihadapi? Oke, jadi sebenarnya persoalan di sekolah itu cukup kompleks Pak. Tapi memang yang saya hadapi pada saat ini saya rasa
saya atau beberapa rekan guru juga merasakan bahwa kita sulit untuk membagi waktu karena adanya beban kerja yang terlalu banyak. Kami sudah berkomunikasi dengan atasan kepala sekolah bahwa memang harus ada tambahan SDM sehingga kita bisa bekerja secara maksimal dan beban itu tidak terfokuskan kepada kita. Dan saya pikir dengan adanya tambahan sumber daya baru itu akan lebih mempermudah proses kerja kita terutama di sekolah ini. Baik, jadi penyebabnya adalah karena beban yang terlalu banyak ya Pak Agung ya. Oke. Dari hal tersebut, apa penyebab dari persoalan itu Pak Agung? Saya kira penyebab dari adanya beban kerja karena memang keterbatasan sumber daya. Kebetulan sekolah kami adalah sekolah yang baru saja berdiri kurang lebih 3 tahun sejak 2021, sehingga untuk tenaga pendidik itu memang masih terbatas karena memang kita berusaha untuk memaksimalkan dari sumber daya yang ada, sehingga beberapa dari kami itu memiliki tugas amanah yang lebih, tidak hanya mungkin satu tugas atau satu beban kerja saja, tetapi kita memang ditambah beban kerjanya. Jadi dengan menambah beban kerja ya. Kemudian rencana apa yang akan dilakukan oleh Pak Agung sendiri atau dari pihak sekolah? Kami sudah berusaha berkomunikasi bahwa memang kita sudah bekerja secara maksimal dan memang dengan adanya beban kerja yang terlalu berlebih, kita cukup keberatan dengan apa yang sudah ada. Maka yang kami lakukan adalah memang manajemen waktu, kemudian kita juga mencoba untuk berkomunikasi dengan stakeholder yang ada, terutama kepala sekolah, bagaimana selain menambah SDM juga bagaimana mungkin kita diberikan sebuah pelatihan sehingga kita bisa memanajemen waktu yang ada dan tugas-tugas yang diemban kepada kami itu bisa berjalan dengan baik. Baik, jadi tentunya bagaimana dari dukungan pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah sendiri, Pak Agung? Oke, kepala sekolah memang sudah juga mencari bagaimana tambahan tenaga pendidik di sekolah kami supaya beban kerja itu bisa dibagi. Dan itu memang langkah pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dan kami mencoba untuk memaksimalkan waktu yang ada dengan membuat skala prioritas mana saja yang harus dikerjakan dan itu berat tapi harus segera dikerjakan, atau mana saja yang ringan tetapi itu harus segera dikerjakan, karena memang beberapa pekerjaan itu memang harus kita bagi dari yang berat segera, kemudian ringan segera, berat tapi tidak segera, ringan tidak segera. Maka dari skala prioritas yang kita susun, kami mencoba untuk memaksimalkan waktu yang ada. Begitu Pak Ronaldi. Jadi dukungan dari kepala sekolah sudah luar biasa ya Pak Agung. Jadi tentunya Pak Agung sendiri sudah bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut ya. Kemudian bagaimana sekarang kondisi setelah langkah-langkah yang Pak Agung lakukan atau dari pihak sekolah? Langkah-langkah yang coba kita lakukan tadi, selain kita memanajemen waktu, kita juga berkoordinasi dengan rekan-rekan kerja bagaimana kita bisa menuntaskan pekerjaan yang ada dengan susunan skala prioritas yang telah saya sebutkan di awal tadi. Dari sana kita mencoba membagi pekerjaan sehingga kita bisa bekerja bersama sehingga pekerjaan itu ya bisa tuntas dikerjakan. Gitu Pak Tadri.
Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi artinya semua persoalan sudah bisa diatasi ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin sampai di sini coaching kita pada kesempatan sore hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika sudah mengganggu waktunya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Tontowi, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Bapak Tontowi dengan Bapak Agung. Ini saya di sini saya ada beberapa catatan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching ini? Kemudian apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang telah Bapak lakukan dengan Bapak Agung tadi? Baik, terima kasih Bu Erni. Jadi yang sudah saya lakukan pada kesempatan sore ini dalam kegiatan coaching, saya sudah melakukan yang pertama tentunya kehadiran penuh. Jadi saya memperhatikan kemudian menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Agung tadi. Kemudian saya sudah menerapkan prinsip berupa kemitraan dan kreatif, memaksimalkan potensi coach, kompetensi inti, mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Erni. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, pertanyaan terakhir, berdasarkan coaching tadi Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching antara Bapak Agung dan Bapak? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching ini adalah saya akan lebih memaksimalkan tentunya dalam konsep prinsip kemitraan. Begitu Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Pak Tontowi, saya sebagai observer mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.